Belum ditentukan. Kita belum lanjut sidang. Intinya hari ini ditunda kongres. Karena tadi koordinator steering sudah diketok palu, ditunda dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Oh, Jadi kita masih biarkan dulu nuansa ini dia normal, sehingga baru kita akan berpikir. Tentunya kita akan konsultasi juga ke pemerintah daerah setempat. Kalau sekiranya pemerintah daerah setempat untuk mencoba untuk melakukan lagi musyawarah, ya itu kita kembalikan ke pemerintah daerah. Kita pada prinsipnya kita sudah mempersiapkan semuanya, segalanya, dokumen-dokumen untuk pelaksanaan kongres hari ini kita sudah lengkap semua. Tapi pada prinsipnya tadi tidak kondusifnya di dalam forum untuk melakukan kongres, maka koordinator steering ya pending dulu dengan batas waktu yang disediakan. Intinya kita akan konsultasikan ke pemerintah setempat. Ributnya itu soal SK Kosma. SK Kosma itu mereka beranggapan tidak mewakili seluruh mahasiswa, musyawarahnya itu tidak mewakili seluruh mahasiswa yang ada di kecamatan tersebut. Dua kecamatan yang jadi besar, ya, kecamatan Wadaga dengan kecamatan Lawa. Sebetulnya kecamatan yang lain itu clear, tidak ada masalah. Dua kecamatan itu yang mereka komplain bahwa mereka meminta SK itu dianulir untuk menerbitkan SK baru, kemudian mau musyawarah ulang. Jadi situ. Setelah hari ini apa yang dilakukan dari ini? Kita pastinya hari ini, setelah hari ini kita konsultasikan dulu ke Pemda setempat. Karena kita bekerja itu pasti harus dengan kita hasil konsultasi dengan pemerintah setempat. Tidak bisa kita jalan sendiri karena KEPMI ini kedudukannya memang di Kendari, tapi mahasiswanya itu adalah di Kendari. Dan mahasiswa yang di dalam itu yang bergabung di dalam KEPMI itu sebetulnya namanya bukan KEPMI, namanya yang disetujui oleh Kumham itu adalah Kelompok Studi Pelajar dan Mahasiswa Munabarat. Itu yang perlu dicatat. Kelompok Studi Pelajar dan Mahasiswa. Jadi pemudanya itu sudah tidak ada. Karena kita mengajukan 2 kali lewat akta notaris, kita tidak disetujui nama itu oleh Ditjen Ahu. Konsultasi dengan pada saat itu saya konsultasi dengan akta notaris. Bagaimana katanya kalau kita rubah nama? Setelah kita rubah nama, maka tanggal 14 Februari keluarlah persetujuan dari Ditjen Ahu. Kita mencoba kita mencoba KEPMI ini dia bisa berjalan normal kongresnya hari ini, tetapi ternyata tidak kondusivitas. Artinya bahwa hari ini dengan batalnya kongres hari ini, maka KEPMI belum tahu lagi kapan mau KPPM Munabarat itu belum tahu lagi kapan kita mau lakukan musyawarah. Sehingga bahwa hari ini dengan tertundanya kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Keputusannya itu ada di pemerintah daerah. Apakah mau dilanjut di sini atau mau dilanjut di mana, saya juga sampai hari ini belum tahu. Karena kita belum konsultasi dengan Pak Bupati. SK Kosma? Ya, SK Kosma yang diterbitkan oleh hasil musyawarah ya. Hasil musyawarah menurut yang kami dapat informasi dari Ketua Kosma bahwa itu hasil musyawarah. Tapi ternyata menurut yang komplain itu bukan hasil musyawarah. Dan mereka punya bukti katanya, ada teman yang melapor bahwa itu bukan hasil musyawarah, makanya mereka komplain, khusus yang di Wadaga, sehingga mereka menginginkan untuk musyawarah ulang. Nah, sampai hari ini kita karena ditundanya kegiatan hari ini, sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Semua kita kembalikan ke pemerintah daerah, karena kita konsultasinya di pemerintah daerah. Yang jelasnya kita hasil konsultasi pasti setelah konsultasi dengan pemerintah daerah di mana dia tunjuk tempat, maka disitulah kita akan lakukan musyawarah dan kita undang semua Kosma yang memiliki legalitas hukum hari ini. Nah, legalitas hukumnya itu adalah SK dari ketua legalitas dari
camat. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga draft ya, draft anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dibentuk oleh tim Karateker, itu pemilihannya itu adalah ada peserta penuh dengan peserta peninjau. Peserta penuh itu adalah ketua Kosma. Sedangkan peserta peninjau itu adalah yang direkomendasi oleh ketua Kosma. Jadi pemilik suara itu adalah ketua-ketua Kosma yang punya legitimasi hari ini. Legitimasi dari SK Pak Camat. Setiap kecamatan berarti 2 orang ya tadi? 4 jadinya, karena 3 yang direkomendasi sebagai peserta peninjau, 1 sebagai peserta penuh. Peserta penuh itu punya hak bicara dan hak memilih dan hak dipilih. Peserta ini Kosmar ya? Kosma. Ada Nah, Kosmar. peserta penuh itu ketua Kosma sendiri. 11 kecamatan kita dan hari ini semua memiliki SK. Totalnya 44 total yang punya hak suara. Enggak, yang punya suara itu hanya 11 orang. Peserta peninjau itu 3 orang. Oh, tidak Dia memilih, tidak tidak. punya hak untuk memilih dan dipilih. Dia hanya punya hak suara, punya hak berbicara di dalam sidang-sidang. Tidak memilih. Ya, tapi dia tidak memilih. Jadi dalam sidang-sidang itu dia ada berapa agenda. Agenda pertama yang diambil alih oleh steering committee itu adalah agenda pembahasan tadi. Setelah dibuka dengan Pak Bupati tadi, diambil alih oleh koordinator steering. Setelah koordinator steering itu nanti modelnya itu sebetulnya pembahasan pembahasan tata tertib sidang. Setelah itu baru masuk di pembahasan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu agenda kedua. Nah, agenda ketiga itu adalah pembahasan kriteria calon. Setelah kriteria calon dibahas, ditetapkan oleh pimpinan sidang, maka masuk pada tahap agenda keempat yang disebut dengan agenda pemilihan. Dia, Barat. Memang di awalnya itu PEGI namanya, tapi setelah kita seperti saya sampaikan tadi, kita ajukan di Dirjen Nahu itu tidak tidak disepakati kelompok Kesatuan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Muna Barat itu tidak disetujui oleh Dirjen Nahu. Setelah itu kita mengajukan kembali dengan nama yang berbeda. Nama yang berbeda namanya KPPM Muna Barat. KPPM Muna Barat itu kepanjangannya Kelompok Studi Pelajar Mahasiswa Muna Barat. Itu jadinya namanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.